Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, ketemu lagi bersama Ibu di pelajaran PKN. Setelah kemarin kita eh, perkenalan ya di pertemuan pertama, hari ini kita akan masuk ke bab 1 tentang dasar dan ideologi negara. Nah, setiap negara pasti memiliki dasar atau ideologi negara sebagai pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Supaya apa? Supaya tidak terombang-ambing oleh derasnya arus perkembangan zaman. Nah, demikian juga halnya dengan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Nah, bangsa Indonesia memiliki pandangan hidup, dasar negara, sekaligus ideologi negara yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu sendiri. Yaitu apa? Yaitu Pancasila. Nah, oke ya. Hari ini Ibu akan menyampaikan dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu tentang menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nanti di akhir Ibu akan melakukan penilaian dalam bentuk tes tulis ya. Keterampilannya insya Allah pekan depan membuat rangkuman. Kemudian penilaian sikapnya adalah sikap disiplin dan kerjasama. Baik. Nah, tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini tidak terlepas dari proses perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Jadi dulu sebelum abad ke-19, Belanda melakukan penjajahan terhadap bangsa Indonesia ya melalui perkumpulan dagang bernama Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau yang disingkat dengan VOC. Kalau rakyat Indonesia waktu itu menyebutnya sebagai company ya, mungkin pernah dengar. Lalu kehadiran bangsa asing ini yang sebelum lahirnya POC ini, bangsa asing ini awalnya datang untuk berdagang ya, tapi lama-kelamaan sikap dan perilaku bangsa Indonesia yang ramah gitu ya, kemudian dimanfaatkan oleh bangsa asing. Akhirnya bangsa asing ingin menguasai perdagangan dan wilayah Nusantara. Tapi tentu saja hal ini tidak dibiarkan oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terus-menerus melakukan perlawanan dengan penuh semangat dan patriotik. Namun, perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah ini waktu itu masih bersifat kedaerahan atau berjuang sesuai daerahnya masing-masing gitu ya. Nah, ada beberapa pemimpin perjuangan di daerah-daerah itu antara lain mungkin semuanya pernah dengar ya, pahlawan-pahlawan kita. Ada Iskandar Muda. Waktu itu beliau berjuang di Aceh sekitar tahun 1635. Kemudian ada Sultan Agung di Mataram sekitar tahun 1645. Ada Sultan Ageng Tirtayasa berjuang di daerah Banten sekitar tahun 1650. Kemudian ada juga Sultan Hasanuddin ya, kita sering dengarnya ya, sering dengar namanya ya, Sultan Hasanuddin itu di Makassar. Beliau berjuang sekitar tahun 1660. Kemudian ada Untung Suropati dan Trunojoyo di Jawa Timur sekitar tahun 1670. Kemudian tidak lupa juga ada Ibnu Iskandar ya, berjuang di daerah Minangkabau sekitar tahun 1680. Namun apa namanya? Banyak ya, masih banyak lagi pahlawan-pahlawan kita waktu itu yang berjuang di daerahnya masing-masing ya. Ada Patimura, ada Badarudin, kemudian ada Imam Bonjol. Nah, nanti kalian bisa baca lagi ya, searching-searching lagi tentang pahlawan-pahlawan yang berjuang sesuai dengan daerahnya. Nah, karena perjuangan ini masih sendiri-sendiri dan bersifat kedaerahan dan belum terkoordinasi dengan baik, akibatnya perjuangan tersebut selalu gagal dan tidak berhasil. Lalu dimulailah momentum kebangkitan nasional. Ya, pada awal abad 20,
Perjuangan melawan penjajah ini dilakukan melalui bentuk organisasi. Berbagai organisasi, baik organisasi politik maupun sosial, mulai bermunculan. Nah, diawali dengan berdirinya organisasi pertama di Indonesia pada tanggal 20 Mei 1908, yaitu Budi Utomo. Budi Utomo dirintis oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan diketuai oleh Dr. Sutomo. Nah, kelahiran Budi Utomo ini diikuti oleh timbulnya organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan yang lain. Jadi semakin banyak waktu itu ya organisasi-organisasi yang bersifat nasional, bukan lagi bersifat kedaerahan. Dan organisasi ini semakin besar dan semakin meningkat kesadaran nasionalnya. Organisasi-organisasi tersebut diantaranya gitu ya, ada Sarekat Dagang Islam tahun 1909. Pada tahun 1911 berubah menjadi Sarekat Islam. Kemudian ada Indis Partij tahun 1913 yang dipimpin oleh 3 serangkai ya. Waktu itu ada Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Surya Ningrat atau Ki Hajar Dewantara. Dan begitulah seterusnya, organisasi-organisasi perjuangan kebangsaan terus tumbuh meski rintangan dan hambatan silih berganti, tetapi terus bergerak menuju cita-cita Indonesia merdeka. Nah, momentum kedua setelah kebangkitan nasional tahun 1908 adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Jadi Kongres Pemuda yang pertama tahun 1926 berupaya menggalang persatuan beberapa pemuda di Indonesia dari berbagai daerah dan merancang pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Setelah beberapa kali terjadi pertemuan, diputuskanlah akan dilaksanakan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta, ya. Nah, dalam Kongres Pemuda yang kedua ini, segenap organisasi pemuda menyatakan ikrar Sumpah Pemuda. Nah, makanya sekarang kita kenal Hari Sumpah Pemuda itu tanggal 28 Oktober ya. Nah, para pemuda sadar bahwa untuk dapat mengusir penjajah dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan, tidak ada cara yang lain kecuali bahwa segenap bangsa Indonesia ini harus bersatu untuk melawan musuh. Gitu ya. Nah, mereka juga sepakat untuk menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan kelompok, gitu. Di atas kepentingan kelompok, di atas kepentingan daerah, dan di atas kepentingan golongan-golongan. Semangat persatuan dan kesatuan Indonesia ini meresap dan berkobar di jiwa pemuda pada saat itu ya. Nah, tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, begitu. Nah, pada awal kehadiran bangsa Jepang nih ya. Mohon maaf. Tadi bangsa Belanda itu menjajah Indonesia melalui POC. Jadi POC ini dari tahun 1602 ya. Dari tahun 1602, kemudian penjajahan ini sempat berpindah ya. Pada saat masa penjajahan Belanda ini hadir juga bangsa Jepang. Nah, pada awalnya bangsa Jepang ini disambut gembira oleh bangsa Indonesia. Namun hal ini tidak terlepas dari propaganda Jepang yang mengatakan bahwa Jepang adalah saudara tua bangsa Indonesia. Jadi waktu itu bangsa Jepang datang mengaku sebagai saudara bangsa Indonesia dan berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang saat itu dijajah oleh Belanda. Nah, setelah pemerintah Hindia Belanda takluk, sifat asli penjajah Jepang itu mulai tampak. Pengibaran bendera merah putih dan nyanyian lagu Indonesia Raya kemudian dilarang oleh bangsa Jepang. Penindasan dan penyiksaan itu terjadi di mana-mana. Nah, kerja paksa juga terjadi ya, itu sangat dirasakan pada masa penjajahan Jepang. Bahkan lebih kejam dibandingkan dengan bangsa Belanda gitu ya. Nah, karena Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dan pada saat Jepang terdesak oleh sekutu Belanda dan Eropa, akhirnya sebagai realisasi dari janjinya, Jepang membentuk
yang namanya BPU-PKI. Apa itu BPU-PKI? Nah, BPU-PKI atau singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu dibentuk oleh Jepang dan anggotanya terdiri dari bangsa Indonesia, bangsa Jepang, dan ada beberapa keturunan dari bangsa Arab ya. Nah, pada tanggal waktu itu BPU-PKI itu dilantik bersamaan dengan ulang tahun Perdana Menteri Jepang ya, Koiso Kuniaki. Itu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Itu waktu itu jenderal yang menjadi pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Pulau Jawa itu mengumumkan gitu ya, BPU-PKI dibentuk yaitu pada tanggal 29 April 1945. Lanjut. Nah, BPU-PKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali ya. Yang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni. Mei sampai dengan tanggal 1 Juni. Ini ada suasana sidang BPU-PKI ya. Yang jumlahnya siapa saja anggotanya bisa dilihat nanti di buku kalian di halaman 7. Kemudian, nah, tugas BPU-PKI dulu ya. Tugas BPU-PKI adalah mengadakan penyelidikan dan persiapan mengenai negara Indonesia merdeka. Nah, dalam rangka melaksanakan tugasnya, BPU-PKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangi-in, Jakarta, atau kalau sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila ya. Nah, dalam sidang yang pertama ini, ada beberapa anggota sidang yang menyampaikan pendapatnya. Ada siapa saja? Nah, ini bisa dilihat sini ya. Jadi waktu itu hari pertama sidang ada Muhammad Yamin yang mengusulkan memberikan usulan-usulannya mengenai dasar negara ini. Kemudian ada Supomo ya pada tanggal 31 Mei juga menyampaikan usulan-usulannya, bisa dilihat di tampilan layar ini. Kemudian ada Insinyur Soekarno. Nah, mengusulkan 5. Oke, setelah selesai melaksanakan sidang yang pertama, BPU-PKI kemudian membentuk panitia kecil ya, untuk tujuannya adalah untuk mengambil kesimpulan atau mengumpulkan usulan-usulan para anggota tentang dasar negara. Nah, panitia kecil ini beranggotakan 9 orang atau yang dikenal dengan panitia 9 dengan susunan sebagai berikut. Ketuanya ada Insinyur Soekarno, kemudian wakil ketuanya ada Muhammad Hatta, anggotanya ada Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Nah, panitia 9 mencapai suatu kesepakatan mengenai rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar. Rancangan tersebut oleh Soekarno diberi nama Mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tertuang di dalam Piagam Jakarta. Baik, untuk Piagam Jakarta bisa dilihat juga ya di buku isinya apa. Tentu teman-teman juga sudah familiar ya dengan isi dari Piagam Jakarta. Sering dibacakan ya ketika kita upacara. Nah, Pancasila. Jadi nama Pancasila pada sidang yang pertama ini sudah disepakati, namun isinya tadi ada usulan-usulan dan setelah panitia 9 mencapai suatu kesepakatan itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu isi dari dasar negara, situ ada ya. Nah, mungkin cukup untuk pertemuan hari ini ya. Nah, nanti Ibu akan memberikan soal. Nanti soalnya bisa dilihat di nanti Ibu sampaikan, nanti bisa diisi, kemudian jawabannya silahkan bisa dikirim melalui email.
Begitu ya. Terima kasih semua perhatiannya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan materi kita yang berikutnya ya. Oke, wallahualam. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.